Eh, Pak Martinus, di situ kan di Sea Dragon itu berbendera Indonesia. Ya, Apakah kemudian ini menjadi kepastian pemiliknya orang Indonesia? bendera itu kan bisa dipasang bendera apa saja. Karena sampai sekarang ini kita sedang, karena pemiliknya kan kita belum ketemu. Dia masih menjadi saat ini menjadi buronan. Bahkan sebelumnya dia sudah menjadi buronan Thailand. Jadi untuk lebih jelasnya kita harus menangkap dia supaya kita tahu ini kapal ini bendera Indonesia atau tidak. Tapi yang jelas, yang pasti adalah di situ ada dua warga negara. Yang pertama 2 orang Thailand dan 6 orang Indonesia. Yang kedua pengendalinya adalah dari orang Thailand yang saat ini menjadi buronan polisi Waichan Thailand. itu kalau nggak salah Pak. Chan Chan Ya. atau Kapten Tan atau Kapten Jack. Ya. Jadi dialah sebenarnya Pemilik kapal itu. pemilik kapal itu yang sekarang memang jadi buronan. Jadi buronan. Tapi Pak, saya itu begini, kalau ngelihat dari operasi tangkap narkoba seperti ini 2 ton gitu, 6 ABK, let's see, atau mari kita lihat 4 WNI yang ada di situ. Ya. Saya rasa saya tidak sendiri untuk mengekspresikan bahwa yang bisa kita tangkap pasti cuman ciri-cirinya, orang kecilnya. Kenapa kita tidak bisa menangkap langsung gembongnya? Ya, yang pertama begini, bahwa tangan kita sendiri tidak akan sampai kepada gembong besarnya itu. Kenapa enggak? Karena begini, produsen dan pemilik barang itu bukan di wilayah kita. Tangan saya sendiri dan tangan teman-teman saya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu sejak awal saya sudah membuat namanya joint investigation. Pada saat kapal ditangkap, saya mengundang teman saya dari DIA, mengundang teman-teman dari otoritas Thailand, mari kita duduk bersama-sama. Kita harus mengangkat isu ini menjadi isu yang lebih luas, yaitu kawasan Asia Tenggara. Karena barangnya datang dari Myanmar, pemilik kapalnya dari Thailand atau karya ABK-nya orang Thailand dan ABK sebagian besar orang Indonesia. Dari sisi itu aja kita sudah bisa lihat bahwa ini bukan pengendalinya bukan Indonesia. Kapalnya kita sudah monitor dari Thailand. Maka pertanyaannya kenapa kita tidak bisa menangkap pemilik atau bandar besarnya? Sudah barang tentu karena produsennya ada di luar. Maka oleh karena itu saya membutuhkan kerjasama luar negeri yang lebih luas untuk menangkap ini. Maka kalau lihat kemarin dalam press release saya mengajak negara-negara di kawasan ASEAN, mari kita melihat isu narkoba ini tidak lagi isu negara secara parsial. Tapi kita harus mengangkat isu keamanan regional, isu keselamatan manusia di regional. Ya, atau paling tidak pasti dengan berani atau melihat potensi berjualan narkoba di Indonesia adalah satu bisnis jahat tapi yang menguntungkan. Paling tidak mengapa tidak bisa ditemukan siapa penampung-penampung atau bandar-bandar yang menampung barang haram ini? Ya, untuk kasus-kasus yang lain kami sudah sering menangkap. Jadi Mbak Rosi, saya selama menjadi kepala BNN, saya tidak pernah menangkap receh-recehan di lapangan. Kalau lihat ekspos saya selama ini dengan BNN, kita selalu menangkap rangkaian jaringan. Mulai dari Sumatera Utara, bagian utara sampai ke pasar yang paling kecil. Itu sudah terbaca sama kita, dan bahkan dalam proses penyidikan kita tidak sekedar menangkap mereka dan membawa fisiknya di dalam penjara, tapi juga kita mengejar aset-asetnya. Sudah banyak aset yang kita tangkap. Tapi kalau bicara tentang penangkapan aset, itu kan tidak seperti kita sedang menonton film action yang berdarah-darah, bertembak-menembak. Jadi oleh masyarakat itu kurang diminati. Padahal sebenarnya inilah yang paling bisa kita lihat bahwa BNN penegak hukum itu serius menangkap mereka dan memiskinkan mereka. Bandar-bandar yang menampung itu, ya. narkoba dari luar. Narkoba dari luar.
Jadi kan sebenarnya kalau bicara soal 6 ABK, 4 di antara WNI ini, mereka tuh rata-rata apa perannya Pak Martinus? Biasanya mereka nelayan. Ya, mereka nelayan karena awalnya ini kan mereka nelayan-nelayan yang apa ya, yang nelayan tradisional. Karena ketika kita menganalisa mereka, kita melihat ada grup-grup nelayan yang mereka masuk dalam grup itu. Artinya mereka adalah nelayan-nelayan tradisional, lalu direkrut oleh rekruternya, dibawa ke Thailand, lalu melaksanakan ini tugas sesuai dengan perintah bosnya itu. Sebenarnya hidup mereka ya biasa-biasa saja. Ya. Ya. Karena bagaimana, ya mereka sudah bagian dari peredaran narkoba. Cuman ngelihat mereka, saya selalu merasa, aduh ini orang kecil yang memang karena kebutuhan ekonomi dan kemudian ada bandar-bandar yang ingin memanipulasi hidup mereka karena mereka butuh uang, jadilah mereka sebagai bagian dari peredaran narkoba.